Halo, ini dengan Buce. Beberapa teman menanyakan pendapat saya apa yang terjadi saat ini di Amerika. Ya, hari ini tanggal 13 Januari 2021, 9 hari setelah eh, setelah peristiwa di Capitol Hill yang sangat menyedihkan demokrasi di Amerika, karena Capitol Hill diserang oleh para demonstran yang mereka labeling sebagai domestic teroris di Amerika, ya, yang dikutuk oleh dua belah pihak, Partai Demokrat dan Partai Republik. Dan berapa lagi? 7 hari sebelum Inauguration Day, yaitu pelantikan dari Presiden Biden. Ada beberapa hal yang menarik dari hari ini, karena hari ini juga tadi pagi mulai impeachment processing di Kongres. Seperti kita ketahui, seperti Indonesia kan ada DPR, ya, ada DPR, senator. Kalau di Amerika ini untuk di-impeach harus melalui dua chamber, satu House of Representative, yang kedua adalah di Senat, ya. Senatornya ada 100 orang. Di House Representative sebenarnya memang didominasi oleh Demokrat. Jadi udah diprediksi bahwa itu pasti akan pas, ya. Jadi oleh karena dikatakan bahwa pada tanggal 6 Januari kemarin terjadi tindakan kekerasan di Capitol Hill sehingga 5 orang meninggal, dan mereka mengatakan bahwa itu dan dinyatakan bahwa itu sepenuhnya merupakan kesalahan daripada Presiden Trump yang mengompori supaya orang-orang ini datang menyerbu ke sana, gitu loh. Oleh karena alasan itulah sehingga dia di-impeach yang kedua kali. Mungkin teman-teman pada tanyain, ada apa emangnya mau di-impeach? Kan 7 hari lagi udah tunggu aja, sabar aja 1 minggu lagi, gitu loh. Ya, rupanya ini ada 2 alasan utama yang saya dengar, ya. Ya tentu ada alasan lain. Kalau Presiden Trump turunnya di-impeach yang kedua kali, berhasil di-impeach, artinya 4 tahun kemudian dia tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Itu yang pertama, ya. Yang kedua tentu dia tidak mendapat special service guard, terus biaya perjalanannya tidak akan ditanggung, ya. Beberapa itu kuir-kuir kecil-kecil lah. Tapi yang termasuk yang paling penting bagi orang-orang bahwa dia supaya tidak bisa terpilih lagi 4 tahun lagi, dia tidak boleh running jadi presiden. Jadi betul-betul di-ban dari Office President of United States. Terus kemudian beberapa 2 hari yang lalu, kemarin kayaknya 2 hari lalu, saya dapat WhatsApp dari Dr. Eli, yang istri dari Indonesia Media. Dia WhatsApp-nya ceritain bahwa Presiden Trump mengundurkan diri malam itu. Jadi saya cek, jadi rupanya itu ada di YouTube, dikatakan bahwa Presiden Trump mengundurkan diri. Buktinya di State Department, which is Kementerian Luar Negerinya Amerika. State Department ini penting karena mereka ngurusin banyak negara di luar Amerika. Di situ dikatakan bahwa Presiden Trump punya masa jabatan sampai kemarin tanggal berapa itu? 12 ya, apa 11 ya. Dan dilanjutkan oleh Biden. Berdasarkan oleh hal itulah mereka ada rumor di sini bahwa Presiden Trump mengundurkan diri. Tapi tadinya saya juga postkan di Facebook gue. Tapi setelah saya cek lagi, saya tidak melihat ada berita-berita tentang hal itu. Saya hapus karena saya tidak mau menyebarkan hoax, ya. Ya, jadi begitulah. Nah, saya mau cerita sedikit apa yang terjadi, ya. Dari 1-2 hari belakangan ini mulai timbul gerakan, ya. Pertama dari company-company gede menyatakan yang biasanya mensponsor para anggota Kongres, Republikan anggota Kongres, mereka mengatakan begini, bahwa kita tidak akan mensponsor mendonasi uang
untuk anggota Kongres yang ikut-ikutan mengatakan bahwa hasil pemilihan umum itu adalah dicurangin gitu loh. Karena ada beberapa anggota Kongres yang ikut-ikutan ngomong seperti itu, seperti Ted Cruz dari Texas. Jadi itu sangat besar tuh pengaruhnya karena mereka sangat bergantung dari donasi untuk advertising atau running untuk menjadi House Representative again. Mereka sangat bergantung pada donasi ini. Nah, kalau donatur besar ini pada berhenti, bahaya gitu loh. Jadi itu sedikit ini yang membuat mereka tidak terlalu banyak ngomong itu ya. Yang kedua juga bahwa saya dengar tadi pagi bahwa Deutsche Bank bank dari Jerman yang biasanya membiayai proyek-proyeknya Trump, katanya memutuskan untuk tidak mau melanjutkan hal itu lagi. Jadi kayaknya Presiden Trump akan kesulitan keuangan dalam waktu dekat ini. Kemudian juga hari ini terus juga ada 5 orang anggota House Representative dari Republikan yang menyatakan secara publik bahwa mereka akan, kalau Trump diimpeach, mereka akan dukung, gitu ya. Termasuk putri dari Dick Cheney yang sempat yang mewakili Republikan ya, dari Republikan, dan Cheney atau siapa ya? Ya, jadi dia dulu pernah running jadi presiden ya, wakil presiden atau presiden. Oke. Anyway, jadi ada 5 orang dari Republikan yang tadinya mengatakan bahwa mereka akan mensupport kalau ada impeachment terhadap Presiden Trump. Ternyata pada hari ini beredar berita di antara Kongres bahwa surat untuk menyatakan orang ini, putrinya ini disuruh mengundurkan diri dari Partai Republik karena katanya pernyataannya dipakai oleh Partai Demokrat untuk dipakai berulang-ulang untuk menyatakan seakan-akan bahwa Partai Republik akan mendukung impeachment dari Presiden Trump. Ternyata setelah hasil daripada impeachment hari ini, ya, jadi saya tadi ikutin, wah ini ternyata sesuai party line, ya. Jadi seperti bisa diprediksi, kayaknya perasaan saya Demokrat ini ada menang sekitar 11 suara dari Republik, ya. Jadi bedanya itu, dan tampaknya ada 8 orang dari Partai Republik yang tidak vote. Saya kira mereka ini setuju untuk impeachment, tapi mereka tidak mau menyatakan secara terbuka menyatakan yes. Jadi mereka absen, ya, tidak mengatakan yes, tidak mengatakan no, gitu loh. Ada 8 orang dari partai itu yang menarik. Tapi sekalipun 8 orang ini tidak ikut menyatakan yes, tetap berhasil pas dari House of Representatives bahwa Trump akan diimpeach. Nah, sekarang akan menuju ke Senat. Seperti kita tahu, waktu impeachment yang pertama di Senat itu sempat gagal karena didominasi oleh Partai Republik, ya. Namun setelah Georgia ini election kemarin, 2 senator menjadi Demokrat. Sekarang senatornya sekarang 50-50. Nah, yang menjadi penentu adalah wakil presiden. Nah, sekarang kan wakil presidennya masih itu ya, masih Mike Pence ya. Masih Pence sebagai wakil presiden kita saat ini. Jadi tampaknya timbangannya masih ke arah Republik 51 dengan 50 Demokrat gitu ya. Nah, jadi ada suara mengatakan bahwa kemungkinan walaupun udah pas dari House Representative untuk menuju ke senator akan dilakukan setelah inauguration, artinya setelah Januari 20. Kenapa? Karena setelah Januari 20, Kamala Harris dilantik menjadi wakil presiden dan otomatis dia akan menjadi representatif di senator gitu. So itulah sedikit yang akan terjadi. Jadi saya kira
untuk saat ini walaupun sudah pass di House Representative, Donald Trump tetap tidak akan bisa diimpeach sebelum tanggal 20. Kecuali kalau mungkin setelah tanggal 20 mereka akan sidang di senator lagi, dan jadi dia akan diimpeach setelah dia turun. Walaupun kan sia-sia aja juga, untuk apa lu sidang gitu loh. Nah, ada juga suara mengatakan bahwa 3 bulan pertama dari setelah Biden naik ini dia pasti sibuk banget. Jadi dia tidak mau didistraksi dengan hal-hal yang lain karena dia harus mengurusin COVID, pekerjaan, apa semua budget yang sekarang porak-poranda, apa yang sekarang di administrasi ini di Amerika ini jadi apa, yang di atas ini federal ini porak-poranda ini. Untung sudah ada tatanan masing-masing ya, jadi masih tetap bisa berjalan. Kalau tidak bahaya banget gitu. Ya itulah sedikit cerita dari saya, cerita dongeng dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan sedikit sana sini, karena saya orangnya tidak detail, tapi saya ceritainlah apa yang sedikit terjadi saat ini di kita. Juga of course dari yang menarik juga bahwa apa Franklin Graham itu adalah putra dari Billy Graham. Seperti kita tahu bahwa Billy Graham ini pendeta yang dihormati oleh presiden-presiden Amerika, baik dari Partai Demokrat maupun dari Republik. Sehingga ketika Franklin Graham putranya melakukan namanya Pray for America, banyak diikuti oleh terutama juga di kita gereja-gereja Indonesia dengan dia punya program Pray for America, ya. Walaupun seringkali itu dibelokkan untuk mendukung Presiden Trump. Tapi last 2-3 hari ini kemarin di websitenya Franklin Graham menyatakan begini. Presiden Trump, kita doakan Presiden Biden. Jadi dia sudah acknowledge Presiden Biden dan wakil presidennya Kamala Harris. Dia juga menyarankan supaya Presiden Trump mengundang Biden ke istana, ke gedung White House, menyerahkan kekuasaan secara baik-baik gitu loh. Jadi basically dia menyarankan supaya Presiden Trump baik-baiklah, jadikanlah transisi secara damai. Nggak usahlah ribut-ribut gitu loh. Jadi kalau Franklin Graham sendiri sudah menyatakan begitu, biasanya moga-moga diikuti oleh pendeta-pendeta yang lain. Ya, karena beliau adalah tokoh yang dihormati di kalangan gereja. Terima kasih. Ini dengan Buce, saya dari di Los Angeles, dan kita lihatlah episode berikutnya. Ya. Oh ya, ditakutkan bahwa Presiden Trump selama 7 hari ini dia bisa melakukan sesuatu yang berbahaya bagi negara, karena bagaimanapun juga beliau masih tetap Presiden United States, ya, President of United States. Oke, bye bye.